Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kalian selalu sehat ya dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi bersama Ibu Reni Sartika dalam mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian kelas 12. Nah, adapun materi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai peraturan perkawinan pegawai. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu memahami peraturan perkawinan pegawai, sedangkan tujuan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat melaksanakan pengelompokan peraturan perkawinan pegawai. Adapun poin-poin materi yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama mengenai pengertian perkawinan, yang kedua, perkawinan PNS. Yang ketiga, ketentuan perkawinan PNS. Dan yang keempat, mengenai perceraian PNS. Nah, yang pertama yaitu pengertian perkawinan. Adapun pengertian yang pertama yaitu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Maya, pernikahan adalah suatu bentuk pola sosial yang disetujui oleh kedua belah pihak sehingga mampu membentuk keluarga yang sah menurut agama dan legal di mata hukum. Kemudian, menurut Herianti, pernikahan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan atas dasar kemauan kedua belah pihak sehingga menjadi ciri khas yang mengikat satu sama lain. Selanjutnya, pengertian perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan adalah perjanjian antara pria dan wanita untuk menjadi suami istri. Kemudian, menurut kompilasi hukum Islam pasal 2, perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan PNS. Ada beberapa poin penting pada materi ini yang dibagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama, dasar hukum perkawinan, yang kedua, laporan perkawinan, dan yang ketiga, larangan PNS tentang perkawinan. Dasar hukum perkawinan PNS. Yang pertama, berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang perubahan atas PP Nomor 45 Tahun 90 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Kemudian yang kedua yaitu PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Dasar hukum perkawinan PNS. Yang pertama, Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 8/SE/1983 dan Nomor 48/SE/1990 mengenai petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 90 tentang perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Laporan perkawinan.
Laporan perkawinan dibuat rangkap 3 dengan lampiran. Yang pertama, salinan sah surat nikah atau akta perkawinan untuk tata naskah tiap-tiap instansi. Yang kedua, pas foto istri atau suami ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar. Kemudian bagi PNS yang tidak memberitahukan atau melaporkan perkawinannya akan dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Larangan PNS tentang pernikahan. Yang pertama, melakukan perceraian tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Kedua, beristri lebih dari 1 orang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Yang ketiga, menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat bagi PNS. Yang keempat, menjadi istri kedua, ketiga, keempat dari pria yang bukan PNS tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Dan yang kelima, melakukan hidup bersama dengan pria atau wanita di luar ikatan perkawinan yang sah dan setelah diperingatkan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang tidak menghentikan perbuatan hidup bersama itu. Nah, ketentuan bagi PNS pria yang akan berpoligami. Yang pertama, PNS pria yang akan beristri lebih dari 1 orang wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Yang kedua, PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Yang ketiga, permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan secara tertulis. Dan yang keempat, dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasari. Mengenai syarat memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat, adapun yang dimaksud dengan pejabat menurut pasal 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS yaitu yang pertama, Menteri, yang kedua, Jaksa Agung, yang ketiga, pimpinan lembaga pemerintah non-departemen, yang keempat, pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara. Yang kelima, gubernur kepala daerah tingkat 1. Yang keenam, pimpinan bank milik negara. Yang ketujuh, pimpinan badan usaha milik negara. Yang kedelapan, pimpinan bank milik daerah. Dan yang kesembilan, pimpinan badan usaha milik daerah. Nah, adapun persyaratan sebagai bahan pertimbangan dari pejabat ada 2 syarat, yaitu alternatif dan kumulatif. Nah, yang termasuk ke dalam syarat alternatif, ini harus terpenuhi salah satunya. Yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kemudian untuk syarat kumulatif, untuk syarat kumulatif semuanya harus terpenuhi. Yang pertama, ada persetujuan tertulis dari istri dan disahkan oleh atasannya. Kemudian yang kedua, PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan. Dan yang ketiga, ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan bahwa dia akan berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Perceraian PNS. Yang pertama, pengertian. Perceraian adalah proses berakhirnya suatu hubungan pernikahan. Di samping merupakan contoh dari akta cerai setelah proses perceraian tersebut dilakukan.
Kemudian yang menjadi dasar hukum perceraian PNS yaitu dasar hukum perceraian PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Nah, untuk PNS yang akan melakukan perceraian wajib mendapatkan izin tertulis atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang. Keterangan dari pejabat yang berwenang yaitu yang pertama, jika berkedudukan sebagai penggugat, PNS harus mendapatkan izin tertulis. Kemudian yang kedua, jika berkedudukan sebagai tergugat, PNS tersebut cukup mendapatkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang. Alasan-alasan PNS dapat melakukan perceraian. Yang pertama, salah satu pihak melakukan zina. Yang kedua, salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, atau penjudi yang sulit disembuhkan. Yang ketiga, salah satu pihak pergi tanpa alasan yang jelas selama 2 tahun berturut-turut. Yang keempat, salah satu pihak melakukan penganiayaan berat. Yang kelima, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih. Dan yang keenam, sering terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Permintaan izin bercerai ditolak yaitu apabila terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut. Yang kedua, bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dan yang ketiga, alasan perceraian yang diajukan bertentangan dengan akal sehat. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian mengamati video pembelajaran, ada tugas nih untuk kalian. Tugasnya yaitu kalian membuat resume dari video yang barusan kalian amati. Selamat mengerjakan dan tetap semangat ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.